Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imamatul Islamia, NIM A1C220094. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan didefinisikan sebagai peningkatan dalam ukuran, sedangkan perkembangan didefinisikan sebagai kemajuan menuju kedewasaan. Jika istilah pertumbuhan dan perkembangan itu digunakan bersama menjadi pertumbuhan dan perkembangan, ia memiliki makna yang kompleks, yaitu berkaitan dengan masalah fisik, mental, dan emosional yang dengan pertumbuhan peserta. Menurut Lilian Gekat, selama bertahun-tahun, psikolog telah mengembangkan banyak skala normatif untuk menunjukkan perbandingan bagaimana anak-anak tertentu Saya Dia Arum Syakila akan membahas materi selanjutnya mengenai ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Untuk mengetahui bahwa seorang peserta didik mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-cirinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri daripada pertumbuhan. Ciri-ciri yang pertama yaitu pertumbuhan itu dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Artinya, pertumbuhan itu memiliki nilai berupa angka. Ciri-ciri yang kedua yaitu perubahan ukuran tubuh bersifat irreversible, yang artinya tidak dapat kembali seperti semula. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bertambahnya ukuran tubuh, misalnya tinggi dan berat badan. Ciri-ciri yang keempat yaitu adanya pertambahan jumlah sel dan ukuran sel. Selanjutnya, ada perkembangan. Secara umum, perkembangan memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, adanya perubahan dalam aspek fisik dan aspek psikis. Dalam aspek fisik, itu dapat berupa perubahan terhadap organ-organ tubuh. Sedangkan dalam aspek psikis, itu berupa pematangan kemampuan dalam berpikir, berkreasi, atau bahkan mengingat. Yang kedua yaitu adanya perubahan dalam proporsi. Secara fisik, tubuh anak akan berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Sedangkan secara psikis, perubahan berpikir yang sebelumnya suka berfantasi akan perlahan-lahan berpikir secara realita. Ciri-ciri yang ketiga yaitu hilangnya tanda-tanda yang lain. Secara fisik, kelenjar timus atau kelenjar anak-anak akan menghilang seiring bertambahnya usia. Sedangkan secara psikis, kebiasaan kekanak-kanakan dan perilaku impulsif akan menghilang. Hilangnya tanda-tanda tersebut akan menimbulkan tanda-tanda yang baru, seperti pergantian gigi pada anak usia sekitar 6 tahun dan berkembangnya rasa ingin tahu akan banyak hal. Saya Dewi Rahmawati dengan NIM A1C220068 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Dalam hal ini, prinsip yang dimaksud adalah karakteristik khas untuk menjelaskan perkembangan sebagai proses yang diprediksi dan dilakukan teratur. Perkembangan berawal dari kepala hingga ke bawah. Prinsip ini disebut Shep-Hola-Caudal, di mana prinsip ini menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari kepala, lengan, kemudian kaki. Lalu apa saja prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama yaitu perkembangan gerakan kasar lebih dahulu daripada gerakan-gerakan halus. Yang kedua, perkembangan tergantung pada pematangan dan pembelajaran. Yang ketiga, hasil perkembangan dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan
merupakan proses yang berkesinambungan. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan berlanjut dari umum ke khusus. Yang keenam, ada perbedaan individu dalam tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Dalam proses perkembangan, tidak semuanya berjalan dengan lancar. Ada beberapa kemajuan dan ada yang mengalami kemunduran. Hal ini tidak bisa untuk dihindari. Bahkan, anak-anak yang normal secara fisik dan mental sekalipun. Nah, selanjutnya Endang akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar seperti lingkungan. Mengapa seorang guru harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Karena kelak seorang guru harus mengetahui bagaimana dan apa yang terjadi pada diri peserta didik itu sendiri, sehingga seorang guru mampu memberikan solusi dan juga mampu memberikan motivasi terhadap peserta didik tersebut. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang pertama adalah genetika. Faktor genetika. Faktor genetik akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan kematangan tulang, serta saraf sehingga merupakan modal awal untuk mencapai hasil akhir proses tumbuh dan kembang anak. Faktor genetik ini sudah menjadi hal yang umum. Misalnya, seorang anak memiliki badan yang tinggi karena kedua orang tuanya memiliki badan yang tinggi pula. Dapat diambil kesimpulan bahwa kecenderungan mengenai tinggi atau pendeknya seorang anak tampak sebagian besar dipengaruhi oleh keturunan atau genetik. Faktor yang kedua yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan yaitu hormon. Pengaruh hormon. Pengaruh hormon sudah terjadi sejak masa parental, yaitu saat janin berumur 4 bulan. Pada saat itu terjadi pertumbuhan yang cepat. Hormon diproduksi oleh kelenjar dalam memodifikasi pertumbuhan. Sekresi dari pankreas, kelenjar tiroid, dan kelenjar hipofisis terutama mempengaruhi pertumbuhan. Sekresi insulin, tiroksin, dan pertumbuhan hormon sangat mempengaruhi ukuran sel dan jumlah sel. Terlalu sedikit dari salah satu hormon dapat memperlambat pertumbuhan. Pada pasien yang kekurangan hormon, pengobatan dengan meningkatkan hormon dapat merangsang pertumbuhan tertentu. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang dingin akan cenderung memiliki tubuh yang pendek. Sedangkan anak-anak yang hidup di lingkungan yang bercuaca panas akan memiliki tubuh yang tinggi. Anak yang berasal dari keluarga yang berkecukupan, nutrisi tubuhnya akan terpenuhi dengan baik. Didikan dari keluarga yang religius akan cenderung membuat anak menjadi lebih taat beragama. Sedangkan kurangnya didikan agama terhadap anak akan cenderung membuat anak lebih lalai dalam beragama. Dan mereka lebih memilih untuk asyik bermain. Anak yang mendapatkan pengalaman belajar yang baik akan cenderung lebih bersemangat dalam mencapai kesuksesannya. Sedangkan anak yang kurang mendapatkan pengalaman pendidikan akan cenderung malas belajar. Baik buruknya perlakuan orang tua dapat mempengaruhi mental anak. Anak yang mendapatkan perlakuan orang tua yang baik akan cenderung lebih bersemangat dalam menjalani hidupnya. Jika anak mendapatkan perlakuan yang baik, maka akan berpengaruh positif kepada kesehatan mental anak. Sebaliknya, jika anak mendapatkan perlakuan yang buruk, maka anak akan cenderung terlihat murung dan mudah marah. Perlakuan yang buruk dapat memberikan pengaruh negatif kepada kesehatan mental anak.